Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat di samping sumur yang menjawab salam saya semangat, semoga sehat dan panjang umur. Ada pula lawannya pantun ini. Buah tomat dalam peti. Biasanya yang tak menjawab salam dengan semangat agak cepat mati biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang snack jalan terus, tapi kita ceramah jalan terus. Itulah latihan Ustaz. Aku pernah ceramah di suatu bank yang hebat di kota Palembang ini. Sebelum saya ceramah tak katik datang snack. Pas saya tegak berkeluaran galau snack itu. Jamaah makan bahoji, aku meleler air liur no. Ibu-ibu, tidak mungkin saya ceramah sambil makan. Maka sebenarnya pendengar itu Pak Yusuf lebih enak daripada yang ngomong. Murid itu lebih enak daripada dosen. Cuma memang murid bayaran, kita yang ngambil itu baik bahasanya. Oke lah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Direktur RSMH Palembang, Ibu Siti Halimah. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Bangunannya pacak selesai. Itulah yang kudengarkan tadi, bangunan itu. Maka saya kalau masuk saya ke dalam ini, susah saya menghafalkan jalan-jalannya. Karena bangunan bertambah terus, termasuk yang di depan itu. Aku tak ngerti bagaimana cara masuk ke situ. Sampai pernah saya salah masuk, Ustadz ini jalan keluar katanya. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunan SDM-nya juga bertambah bagus. Amin. Salah satu tadi yang saya dengarkan, antum di sini Bapak Ibuku adalah apa tadi? Bisnis jasa, bukan bisnis jasa. Apa bahasanya? Pelayanan jasa. Mudah-mudahan insya Allah jasa-jasa antum semua menjadi ibadah. Amin. Tadi ditunjukkanlah oleh Pak Yusuf dengan saya, baru dari praktek, ya, baru datang ke sini. Hebat memang jadi dokter. Mudah-mudahan semua jadi dokter-dokter yang ikhlas. Amin. Jadi perawat-perawat yang ikhlas. Amin. Karyawan-karyawati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim. Semoga silaturahim ini dijadikan menjadi rangkaian ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu, saya Ibu Halimah 1 bulan ini saya hampir 6 jadwal saya di RSMH. Termasuk kemarin kalau tidak salah kita di Talang Jambi. Ya, Pak Dokter Rijal, Pak Dokter Irawan Takwa, Irawan baik. Kawan saya ada Irawan Takwa namanya, Irawan Sastra, ya? Ada dokter Kori tadi. Ternyata beliau ini Pak Zulpan ini apa? Dokter juga? Perawat. Ternyata tetangga saya juga.
Iya, cuma kita kadang-kadang jarang bertemu. Itu namanya SMS. Sama-sama sibuk. Mudah-mudahan semua kawan-kawan, bapak-bapakku, ibu-ibu semua yang hadir ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini paling susah kalau ceramah di rumah sakit dan di depan dokter. Karena seperti kata ibu tadi, pasti dokter banyak kebutuhan kita dengan dokter. Sampai kata orang Arab, kalau kau jauh dari dokter, jauh dari nasihat dokter, maka siap-siaplah kau bertahan dengan sakitmu. Astagfirullah. Mudah-mudahan insya Allah kita sehat-sehat semuanya, amin. Boleh sama-sama kita berdoa, Allahumma afina fi abdanina, amin. Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Kita disuruh oleh Rasulullah pagi dan sore berdoa, termasuk kawan-kawan dokter, biarpun dokter masih sakit juga. Maka salah satu doa itu, ya Allah sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkan pendengaranku dan sehatkanlah penglihatanku. Kenapa yang tiga ini diminta oleh Rasulullah? Karena supaya kita sehat galau-galau. Kalau sehat badan tapi tak sehat mata, tak pacak melihat duit. Betul enggak bapak-bapak? Kalau sehat badan tapi tak sehat pendengaran, tak tahu apa yang dibisikkan kawan, maka ini adalah sumber ilmu dan kebahagiaan. Badan sehat, pendengaran sehat, penglihatan sehat. Jangan bosan, setiap pagi dan sore mintalah dengan Allah. Mudah-mudahan kita sehat zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Langsung to the point, tausiah kita dalam rangka silaturahim dibahasakan dengan halal bihalal. Yang penting kita saling maaf memaafkan, amin. Tapi maaf memaafkan harus dengan hati, tak puacak cuma hanya dengan ngomongan, hati pun harus hadir. Tausiah kita pada pagi hari ini judulnya adalah nikmatnya silaturahim, lemaknya silaturahim kalau bahasa Palembang, lemak nian kalau banyak kawan. Makanya kalau banyak kawan 1000 masih kurang, tapi banyak musuh hati tak tenang. Kata kiai saya dulu di pesantren, kalau kepengen dunia yang luas ini tambah luas, maka perbanyak silaturahim. Kalau kepengen dunia yang luas ini jadi sempit, perbanyak musuh. Yang kedua, perbanyak utang. Mau keluar dari rumah kita ketakutan, banyak musuh, banyak utang kalau ditagih kawan. Tapi kalau dunia yang luas ini tambah luas, maka perbanyaklah silaturahim. Saya kalau boleh bersaya-saya, ibu, saya juga aslinya dari Medan, tinggal di Palembang. Biniku wong Palembang, aku wong Medan. Maka di rumah kami itu ada 2 mobil, BG dan BK, besak gaya dan besak kelakar. Tapi ternyata lebih enak besak kelakar daripada besak gaya. Besak gaya ngabisi duit, kalau besak kelakar cuma ngabisi air liur. Maka cocok. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, salah satu nikmat yang paling nikmat dirasakan adalah ketika banyak kawan. Saya terus terang aja, berapa kali saya berangkat umroh dan haji, itu tak pernah dari kantong aku dewe. Bahkan sebulan yang lewat saya berangkat umroh, insya Allah nanti tanggal 10 berangkat lagi. Itu rata-rata adalah kawan-kawan yang datang dengan saya, Ustadz, tolong Ustadz bimbing kami. Dulu di masa waktu Pak Edi Santana, beliau jadi wali kota, sama juga, Ustadz kawannya aku umroh. Aku bilang aku tak kate ongkos kak, pacalah aku yang bayar. Aku bilang langsung al-lemak wal laju. Kalau ada yang lemak laju, aku bilang. Kalau sudah ada al-lemak wal laju, ujungnya itu namanya al-ladas. Ladas. Ma itu pula sebulan yang lewat, saya habis sholat Jumat sama-sama dengan Pak Gub.
Pak Hermanderu, Ustaz, aku ada rencana nak umroh 2 minggu yang akan datang dengan istri dan keluarga. Aku minta Ustaz yang ngawani. Aku bilang sekarang takati, aku nak membangun pesantren lur. Aku bilang takati ongkosnya, pacala aku itu. Saya bilang allaju. Alhamdulillah, itulah nikmatnya banyak kawan. Kalau ada orang yang mengatakan banyak kawan, banyak saro, banyak berat, banyak susah, itu orang itu harus diruqyah dulu. Ya kawan-kawan, biarpun sesibuk apa, ini kawan-kawan saya para dokter-dokter semua di sini. Saya dulu kalau tidak salah mulai di masa Pak Weli di sini kalau tidak salah. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Sahril, ya. Sebelum Weli, ya Pak Sahril. Pak Sahril pergi ke Jakarta. Masih beliau masih dinas. Masih ya. Aku ingat ini yang kedua kali saya ceramah di sini. Cuma yang paling luas yang ini. Sampai dari sana ke sini kosong galo. Ada bilang hebat perhiasan hari ini. Padahal di tempat lain saro mencari karpet-karpet yang ini. Ini satu warna galo-galo Ibu Halimah. Sampai mikir aku tadi, bolehlah digulung ini, bawa ke rumah dalam hatiku tadi. Subhanallah. Maka silaturahim yang pertama nikmatnya insya Allah memperluas rezeki. Amin. Kalau ada orang malas-malas bersilaturahim, diundang orang tak galak datang. Kalau kami jadi ustadz ini lemah, ya Pak Rijal, kalau kami ustadz ini paling enak sebenarnya. Asal ikhlas dapat 2, sasaran laju, seseran laju. Maka bahasa Inggris saya, mana anak tadi ya Najib, ada ya? Lah sama baik lah, beda-beda tipis lah kamu itu dengan aku. Artinya pembawa acara dengan penceramah mirip baiklah, cuma bedanya katanya, kata Dio, kalau penceramah hadirnya terakhir, tapi kalau mereka ini harus hadir awalan, depan-depan, baliknya pulang-pulang kadang-kadang terlambat terakhir. Kalau kami ini teladan, datang telat balik duluan. Tapi kata Dio ini aku ngomong baik. Dio katanya sudah jolas. Artinya dia datang duluan tapi baliknya terakhir. Tapi sudah jelas katanya amplopnya, kata Dio. Dari dia lah ilmu ini. Tapi kadang-kadang ilmu aku yang diambilnya nggak dibayarnya. Kalau kami ini katanya ustadz ini memang datangnya terakhir, baliknya duluan. Tapi katanya yang penting harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu benar, itu nasihatnya dengan aku. Biarpun agak ucak-ucakan kawan ini, tak ucak-ucakan, bahasa Indianya caiya. Banyak juga nasihat-nasihat dia ini, alhamdulillah. Cuma kalau ustadz katanya kalau ndak ikhlas, sakitnya itu yang cerita dia tadi. Itu sebenarnya cerita aku. Pernah aku ceramah di satu desa arah-arah ke Muara Enim, pas baliknya aku dikasih orang cuma belewa, satu mobil belewa itu. Oh ibu, aku bilang alangkah banyaknya belewa ini. Ustadz, tolong diterima dengan ikhlas. Kami tidak bisa memberikan dengan ustadz kami di dusun. Inilah yang pacak kami kasih dengan ustadz. Tolong diterima dengan ikhlas sesuai dengan ceramah ustadz tadi, keikhlasan judulnya. Dalam arti kena sekali ini. Tapi alangkah aku bilang banyaknya belewa ini. Ustadz, ini di dusun ini sekarang sedang musim. Daripada ndak laku katanya. Itu yang buat aku sakitnya hati-hati katanya. Ternyata ustadz ini pun daripada tidak laku baru ada bagiannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, lanjut kepada poin yang pertama. Nikmat insyaallah silaturahim yang pertama, rezeki akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika saya ngomong masalah rezeki, bukan hanya yang ini. Karena di Palembang ini taunya orang rezeki ada 2. Pertama amplop dengan isinya, yang kedua nasi bungkus. Sekarang saya tanya, sehat itu rezeki enggak? Bapak-bapak yang lebih tahu. Tapi kadang-kadang rezeki juga dengan dokter, ya kan? Kalau ngobati maksud itu,
Tapi ketika dikatakan rezeki adalah ma'atullah, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita dari kebaikan, itu adalah rezeki. Istri taat, suami baik, anak-anak alhamdulillah soleh soleha, itu adalah rezeki. Mohon maaf ibu-ibu, banyak lanang-lanang sekarang kasihan juga kadang-kadang sudah mencari rezeki, mencari nafkah, balik ke rumah dimarah oleh bini. Aduh yang itu. Cak di depan orang banyak kelihatan cak melawan, balik ke rumah kena tabuk oleh bininya. Banyak yang itu. Jangan saling toleh. Lah, ketika kita beribadah di malam hari jam 2:30 masih pacak bangun, kita tahajud, orang yang lain mungkin tidur. Itu adalah rezeki. Seperti kita sekarang masih ingat dengan Allah, itu adalah rezeki. Alhamdulillah. Itu nasibun azim, adalah rezeki yang sangat besar yang dikasih oleh Allah dengan kita. Kalau istilah saya, banyak kawan banyak rezeki. Itulah sekali lagi modal saya. Saya ketika masuk ke rumah makan kadang-kadang baru nak bayar, kata kasirnya itu, mohon maaf Pak Ustadz. Ngapa dalam hatiku, mohon maaf budak ini, belum masuk Idul Fitri. Apa dia bilang? Sudah dibayar rombongan yang pulang tadi, yang sudah balik duluan itu rombongan tadi. Kadang-kadang saya cuma mikirkan, siapalah rombongan itu ya Allah. Kalau pacar ya Allah sehatkan mereka, panjangkan umurnya. Dan kalau bisa ya Allah seringkan aku ketemu dengan rombongan itu. Kita kan berharap. Ini rezeki tisu yang belum ada ini. Panitia, aku tidak tahu. Oh ini, maaf. Tidak. Ini ibu direktur, tak kate kaitannya dengan hadis Rasul. Bayarlah gaji karyawanmu sebelum dah ketung ngetes baik kamu itu. Ini tak kate, ini karena semangat baik ini mungkin ini sarana sehat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, banyak kawan banyak rezeki. Jadi ini baru di sini saya ceritakan nih. Saya waktu tahun berapa 93-an mungkin adalah demo, waktu itu ada acara di depan kantor gubernur. Ketika ada permasalahan di luar Sumsel lah, maka saya demo. Ini kawan-kawan kita banyak orang yang susah hidupnya begini-begini. Mari kita infakkan apa yang ada di dalam kantong kita. Saya termasuklah bawa dompet waktu itu, masih bujangan, bujang tinting. Saya masih tinggal di Nerlaya. Datanglah tukang bawa kantong, yang bawa kardus, didatangkan pertama kali ke depan saya. Padahal duit yang ada di dompet saya, subhanallah, cuma itulah terakhir. Saya kasih bismillah. Ya Allah, berikan aku nanti ganti dari apa yang kuinfakkan ini. Pas sudah selesai orasi, saya pulang. Naik taksi waktu itu. Naik bis kota. Baru awal-awal bis kota keluar. Saya naik, turunlah saya di seberang jalan mobil ke Kayu Agung. Karena saya kelaparan, saya harus makan dulu, ada warung di situ. Pas saya sedang makan baru mau habis, ada orang yang bilang saya, Ustadz Asibuan. Iya Pak, aku bilang, ngapu ada di sini? Kelaparan, aku bilang. Subhanallah, tradisi orang Medan, kalau kita merantau, apa yang makan duluan itu yang bayar, selesai. Yang selesai dulu bayar. Saya bagaimana mau bayar rombongan itu? Aku dewe lah habis duit. Pas saya buka dompet saya, tak kate lagi isi. Saya cuma berdoa, pura-pura lah saya sudah habis makan. Saya berdiri, saya bilang dengan kasirnya tadi, berapa ini Bu? Oi, baru saya ngomong itu, berdirilah rombongan yang tadi yang datang juga. Ada orang Tigo, Ustadz Asibuan, tak usah dibayar, kami yang bayar. Subhanallah.
Pura-pura, tapi gaya Medannya itu masih keluar. Kita biarpun salah itu taklah kejenguan kan. Jadi pura-pura masuk tangan saya. Tahu siapa. Dalam hatiku, lajulah kau. Pas saya tarik, padahal tak kata isi. Tapi kata yang rombongan tadi, kawan, silaturahim kawan tadi, kata mereka, pacalah Ustadz, kami yang ngabisin, kami yang bayar. Subhanallah, selamat saya pada waktu itu. Terima kasih banyak Pak. Masuklah saya ke mobil Kertapati. Ini mohon maaf ini kalau Ibu Halimah belum tahu perjalanan, paling tidak kaget, kawan-kawan ditanya baiklah. Pas saya naik mobil Kertapati, sama juga. Saya mau bayar tak kata lagi, tadi dikeluarkan di kantor gubernur tadi. Pas saya mau bayar, apa kata budak itu? Ada budak sekitar 12 tahun. Pak Ustadz Asibuan Iya, aku bilang. Aku dulu pernah murid Ustadz setahun di pesantren. Tapi saya nakal, aku diberhentikan. Dalam hatiku, mogalah kau nakal-nakal, bagi sekarang aku butuh dengan kau. Jadi pas sampai di depan Kertapati stasiun, turun saya untuk menunggu mobil kayu agung. Pas saya mau turun, Pak Ustadz, tak usah bayar. Jangan, ndak lemak, ndak. Dikuatkannya ngomongannya biar kedengaran sopirnya. Alhamdulillah 2 kali aku bebas dari bayaran itu. Terima kasih nak, aku bilang dalam hatiku, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh. Dulu kau nakal ndak apa-apa, yang penting kau sekarang, aku butuh seperti kau sekarang itu. Saya maju ke depan pas hari Jumat. Mau sholat Jumat, saya waktu itu ada di situ masjid orang Padang. Pas di masjid itu saya mau wudhu, kata pengurus masjid, mohon maaf Pak Ustadz, ditungguin aku di belakang sedang wudhu. Pak Ustadz, minta tolong Pak Ustadz, khotib kami belum datang sampai jam ini, tinggal 5 menit lagi. Tolong Pak Ustadz yang jadi khotib. Ya, kami siap pokoknya, kalau ada nanti kami lantak galot. Itu baru ronde pertama itu. Sampai mana aku cerita? Aku itulah kalau sudah kaitannya dengan itu kadang-kadang terganggu juga otak saya itu, konsentrasi. Ustaz yang jadi khotib, kami tak datang khotibnya, tak kata yang jadi khutbah nanti. Akhirnya aku cuma pakaian lengan pendek begini, waktu itu cuma pakai lengan pendek baik. Sudah Ustaz, pokoknya ada jubah di atas. Ustaz yang jadi khotib. Lah, aku belum siap. Padahal memang siap juga. Aku biasa bawa Quran kecil saya bawa, itu saya pakai. Pas saya naik ambil jubah nian, bukan sopiala jubah. Kalau sopiala jubah itu lain artinya dengan jubah. Kalau sofin artinya bersih, la jubah tak kata baju berarti. Makanya jangan basing-basing ngasih nama dengan anak ya. Hati-hati. Ada namanya, kawan saya dulu namanya Zurni Lailan. Bahasa kita tuh, kunjungilah aku di malam hari. Didatangi wong terus tiap malam budak itu. Oh ibu, jangan basing-basing ngasih anak dengan nama dengan anak. Ada juga kemarin aku ceramah di Tanjung ini, namanya James Bond. Dalam hatiku orang Inggris budak ini. Ternyata singkatan jelma semendo besak di kebon. Sampai ponakan saya diberikan namanya Jansen Siregar. Jansen itu Januari Senin. Karena di malam Senin dia lahir, dibuat malam Senin. Hati-hati ibu-ibu. Nah, pas saya pakai jubah langsung khotib. Mulai langsung khutbah. Habis sholat Jumat, masuklah tangan tadi pengurus masjid itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kalau Ustadz tak datang hari ini, tak kata sholat Jumat di sini hari ini. Masya Allah. Sambil ngomong masuk tangan ke kantong saya. Itu bahasa Arabnya tangan orang baik masuk kantong, bahasa Arabnya al-loqa. Tapi tahu tangan orang nakal masuk kantong, bahasa Arabnya al-bala wassaro. Buat bala tambah saro. Subhanallah. Saya berangkat lagi mobil kayu agung.
naik mobil kayu agung, sama juga bertemu dengan orang yang kenal. Itu nikmatnya silaturahim tadi. Pas saya sampai ke Indralaya, kata keneknya tadi, Pak, sudah dibayar oleh bapak duluan, dia 2 orang dengan ustaz. Saya naik naik beca, masih naik beca waktu itu ke pesantren, sama juga. Apa yang saya ingin katakan, begitulah nikmat silaturahim. Biarpun ini mungkin buah dari yang saya wakafkan tadi, infakkan tadi ketika ada di depan kantor gubernur. Memang sedikit yang saya infakkan itu, tapi buahnya sampai 5 kali berbuah sampai saya sakat 3. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini semua adalah insya Allah karena silaturahim. Amin. Ini adalah karena ada kenalan. Maka dengan bersilaturahim, rezeki akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas saya sampai ke rumah, kata istri saya, "Ini apa ini?" Ini ku bilang, ada oleh-oleh tadi dari tukang baca itu, dikirimkannya lah pula saya semangka. Dikasih 2 semangka. Buah terakhir daripada silaturahim saya pada hari itu diberikan oleh Allah semangka. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, orang yang bersilaturahim ikhlas karena Allah, pasti akan dicukupkan oleh Allah rezekinya. Yakin kira-kira Bapak Ibu? Dicukupkan oleh Allah, ya, akan diberikan oleh Allah kecukupan. Ketika cukup, yang saya maksud adalah berarti orang yang paling kaya kata Rasulullah adalah orang yang cukup. Mohon maaf Bapak Ibu, ibu punya mobil 4 tapi merasa kurang, berarti Anda tak kaya. Enak kan definisi kaya kan? Bukan seperti orang sekarang yang gilo-giloan itu. Bapak-bapak nonton di TV, sudah punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, masih tetap kurang. Itu bukanlah orang yang kaya. Orang yang kaya itu kata Rasulullah adalah manil qanaah, yang merasa ada qanaah dan cukup. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya itu dikasih oleh Allah dengan kita, biar kita jadi orang yang kaya. Amin ya rabbal. Yang kedua, insya Allah orang yang bersilaturahim, mereka akan dicintai oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya ini yang sudah lelaki, ngomongan suami kadang-kadang dengan istri I love you full, itu cuma ngomongan baik. Kemarin waktu saya umroh ditanya oleh Pak Gub, apa hukumnya kalau di bulan Ramadan suami ngomong dengan istrinya I love you full? Aku bilang rasa-rasanya batal puasa bapak itu. Ngapo batal katanya? Bukan karena dia makan, bukan karena dia minum, tapi dia ngomong itu bohong. Nah, ibu-ibu sudah mulai senyum, berarti agak sehat-sehat kamu tuh ya. Aku yang takut tadi tidak ngerti-ngerti maksudnya itu, berarti agak kurang kesesendok itu ya. Bapak-bapak, kalau ada suami ngomong dengan istri I love you full, agak mencurigakan itu ya. Itu dia yang membuat batal tadi, bohong itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, satu kalimat saya sampaikan, di dalam hidup ini tidak apa-apa kita dibenci orang, tapi jangan dibenci oleh Allah. Setuju kira-kira ibu-ibu? Ini agak tinggi ngomongan ini. Pasti ada yang ngomong nanti, Ustadz itu terlalu ideal ngomongannya, terlalu tinggi ngomongannya. Bukan ngomongan yang tinggi, gue bilang otak kau terlalu rendah. Loh, kalau kita ngomong yang seperti ini sekarang, nggak bisa diterima orang. Biarlah kita dibenci manusia, dibenci oleh makhluk, yang penting jangan dibenci oleh Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk nasihat untuk saya juga. Kenapa? Orang yang paling kita cintai kadang-kadang dia cuma dekat dengan kita. Terima kasih Ibu Direktur tadi nasihat-nasihat itu. Saya itu dengar galau nasihat Ibu tadi. Karena hampir sama ceramah kita itu sebenarnya. Cuma beda baik. Direktur itu kalau ngomongnya singkat, amplopnya panjang, itu baik bedanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, sekarang kita lihat, kalau masih kita senang, punya kedudukan, masih punya pangkat yang hebat, banyak duit, orang masih beramburan datang. Wa in qalla mali fala sahib yusadiquni. Tapi kalau sudah posisi sulit, jabatan tak katik lagi, baru ketemu langsung orang bersin di dekat kita.
Bener. Saya udah banyak pengalaman-pengalaman melihat dalam kehidupan saya juga. Kalau saya punya jabatan, wih, hormat. Gila hormat. Kalau masuk hutan jadi gila babi budak itu. Sudahlah. Kemarin kita sudah Covid, diberikan oleh Allah pelajaran. Anggaplah 2 tahun. Di masa Covid ini saudara-saudara saya, para dokter, banyak para karyawan. Kita lihat waktu saya dikirimkan orang di WA, yang boleh ngurusi cuma orang 6. Yang ketua pengurusnya itu, petugasnya itu tak baca pula cara sholat mayit yang benar. Dibuatnya pakai ruku, pakai sujud. Padahal sholat mayit. Yang di belakang-belakang ikut dewe. Kemarin ada 5 kawan saya yang meninggal. Yang nganter anak kandungnya dewe takut untuk memegang bapaknya. Apa alasannya? Takut kaget mati aku, menular kaget mati aku. Padahal itu bapaknya. Hei bapak ibu, anak kandung kita belum tentu mengurusi kita kalau sudah mati. Ini bukan marah saya ini, biar paham baik. Apalagi ibu-ibu, kapan lakinya ngomong pokoknya sehidup semati. Sudahlah, bohong. Yang ada itu sehidup tak semati. Baru kita mati 2 bulan langsung bernyanyi laki kita itu. Baru sekarang aku merasakan. Lah, kalau waktu nguburkan, ya cakap yo. Sudahlah bapak. Oh ya, ada dulu di kampung saya nguburkan bininya waktu penguburan. No. Oi baliklah pak, balik. Oh ya, aku tak perlu, aku tak tega meninggalkan biniku di dalam. Baru 2 minggu kawin lagi kawan itu. Woi tunggulah dulu cak 2 bulan, woi baru menikah. Tak pacak pak. Mohon maaf tolong dimaklumi katanya. Biniku itu meninggalnya 2 bulan, sakitnya lah 2 tahun katanya. Ya Allah. Berarti balamu puasa bapak itu. Ibu, kalau tidak percaya ngomongan Ustaz ini, nanti yang masih punya suami tanyakan. Sampai ke rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampaikan dengan lakinya, Kak, Huyung lah mungkin. Kalau orang Medan, abang, kalau aku nanti mati duluan, sudah siap belum papa untuk ngimami aku jadi imam mayit, sholat jenazah? Tanya, karena saya pengalaman. Betapa kali banyak orang meninggal, ibu-ibu, aku yang disuruh jadi imam. Kadang-kadang kecil hati aku. Tolonglah Ustaz yang ngimami. Woi, aku bilang kau lebih bagus, lebih afdol. Ini kan binimu. Ustaz, aku belum siap jadi. Aku tak pacak jadi imam Ustaz, sholat mayit Ustaz. Dalam hatiku lemak kau. Waktu bini kau masih hidup, kau yang ngawaninya, kau kemana-mana kau. Sudah mati kau serahkan dalam hati. Dalam hatiku baik tapi waktu itu sudah mati kau serahkan dengan aku. Waktu hidup kau yang makainya. Mohon maaf, ini kelihatan agak jorok kalimat ini, tapi inilah saya ingin mengatakan dengan ibu-ibu, bapak-bapakku yang saya hormati. Kalau pacar kita hidup ini sehidup dan semati, betul? Kalau pacar sama-sama di dunia, sama-sama kita di akhirat di surga Allah. Amin. Tidak apa-apalah kita dibenci manusia, tapi kita jangan dibenci oleh Allah sang pencipta manusia. Tapi orang sekarang kan lebih senang ridho manusia daripada ridho Allah. Padahal ridho manusia sudah 2 kali masuk penjara budak itu. Namanya ridho Roma. Terlalu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana nikmat-nikmat ini, insyaallah nikmat yang berlanjutan dunia dan akhirat. Maka nasihatnya kata Rasulullah SAW melalui Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat, biar silaturahim ini dapat terjaga dengan baik, maka seperti kata ibu direktur tadi, kita sama-sama menjaga hak dan kewajiban kita. Amin ya Rabbal. Yang beliau sampaikan tadi ini adalah keluarga besar. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum.
fa aslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, tapi di situ ada hak dan kewajiban, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kata Allah, jangan boleh pernah merasa lebih baik dari orang lain. Aku sering bilang dengan kawan-kawan saya, Ustadz, ada Mas Puro, maka saya buat namanya, ada kelompok kami Mas Puro, Majelis Pencinta Rasulullah. Itu para ustadz-ustadz, kiai-kiai. Para ustadz ini agak rawan rawan ditumpangi raso-raso, merasa lebih pintar lah, lebih inilah, lebih itulah. Apalagi kata ibu tadi, karena mungkin sedang direktur, ada rasa-rasa itu. Terima kasih Bu, ini yang saya dengarkan tadi, nasihat ini masuk ke hati saya. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, orang itu merasa hebat, pertama karena pangkatnya, yang kedua karena hartanya, ketiga karena penampilannya, merasa lebih cantik, seolah-olah tak mati lagi mama itu, merasa lebih cantik padahal awak jahatnya setengah mati. Kita banyak rasa-rasa, merasa pasukan banyak. Coba lihat, kalau orang tak kata pasukan agak lesu, merasa banyak duitnya. Maka sering saya bilang, mudah-mudahan kita semua di sini menjadi kaya zahir dan batin, amin. Karena kaya harta jauh lebih enak daripada miskin harta. Oi Pak Yusuf, kalau orang berjalan baik lain jalannya, lihatlah di pasar situ, di mall-mall itu. Kalau dia sedang berduit, main di jalan ini. Kalau dia sedang buntu, lesu. Ngapa sampai dadanya maju Bu itu? Karena dia dorong dompet dari belakang. Subhanallah, orang masih punya jabatan dengan tak kata jabatan lagi, al-lesu. Lihat, kawan-kawan saya kan sudah banyak yang sudah tidak lagi pangdam, hampir mungkin 20 lah. Aku mulai tahun 2000 ceramah dengan mereka, dengan kawan-kawan di Polda itu. Kalau sudah tua lain jalannya. Dulu masih dia 45 tahun, 55, terakhir 56 mereka. Kalau masih dia umur 50-an sedang pun, tongkatnya itu pun beda cara megangnya. Padahal ringan tongkat itu, main-main baik baca. Iya. Kalau sudah 70 tahun sekarang banyak aku ketemu, lain jalannya. Dalam hatiku beda. Hei ibu-ibu, ibu-ibu yang masih sekarang 35 tahun, 40 tahun, mohon maaf, orang lain dianggap cuma numpang bayi hidup ini. Dia galau yang punya. Tapi coba kalau sudah 70 tahun, kemarin saya menceramai mereka rombongan pensiunan. Ustaz, doakan kami Ustaz, mudah-mudahan kami juga masuk surga. Bilang, mana aku nak mendoakan kau? Ustaz, kami ini cuma 2 permintaan kami sekarang. Yang pertama kalau pacar husnul khotimah, yang kedua meninggal nanti masuk surga. Lemak galau dalam hati. Berarti banyak orang dalam kau di situ. Subhanallah, kami kemarin waktu umroh berbaris ke Rodo, hampir 200 meter barisan itu. Kata Pak Gub sambil berkelakar, Ustaz Asibuan, apa tak kata uang dalam kita di dalam itu katanya. Maksud dia di Rodo itu ada orang dalam dia. Baca cepat kita sampai. Ku bilang Pak Gub, sekarang banyak zikir, banyak selawat, tak kata lagi yang pacak nolong kecuali adalah dengan sapaan Rasulullah. Berselawatlah kami. Alhamdulillah 2 menit. 2 menit setelah itu langsung kata penjaga askar tadi, hadal sob yantakiluna ila hadal makan. Kalau pacak rombongan barisan ini pindah ke barisan sebelah. Kapan kami pindah? Langsung berjalan. Alhamdulillah 10 meter tinggal sisanya sampai ke Rodo. Saya bilang Pak Gub, inilah hebatnya solawat. Alhamdulillah, tak kata lagi tempat. Bagaimana nanti kita kalau di akhirat? Tak kata lagi dokter nanti situ. Mohon maaf ini bapak dokter. Tak kata lagi. Siapa yang disuntik, siapa yang disuntik, siapa yang nyuntik, mana disuntik. Makanya saya bilang dengan budak-budak di kedokteran waktu ceramah, saya bilang nanti dalam kubur itu pakai bahasa Arab. Di sorga itu juga pakai bahasa Arab kalau menurut Al-Quran. Jadi kamu hati-hati, aku bilang. Ditanya pula saya, Ustadz bagaimana kami nanti kalau dalam kubur itu?
Kalau berpakai bahasa Arab, aku bilang berejulah kau. Itu baik jawab. Bapak Ibu yang hormat, kata lagi perbedaan di antara kita. Kecuali adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kita. Subhanallah, maka tadi suntikan-suntikan itu menjadi ibadah. Amin. Obat yang dikasih menjadi ibadah. Itulah hebatnya. Maka bulan Ramadan tadi, biarpun para dokter tidak ngaji, tidak baca Quran, mudah-mudahan masih ada sisi ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini pertama kata Rasulullah, kata Al-Quran, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, la yashar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain, karena kita adalah punya kelebihan, punya kekurangan. Ibu direktur, ngapu disebutkan direktur? Karena ada karyawan. Tidak mungkin dewean baik di sini kan. Aku inilah ustadz penceramah. Itu karena ada jamaah. Tidak mungkin aku di sini ngomong kulu kilir tak kate uang. Kata rombongan satpam, tangkap mamang itu. Benar nggak kira-kira? Makanya jangan sampai seorang dosen ngomong dengan muridnya, "Ai kau ini bodoh nian, kau buyan nian kau ini." Nanti dijawab budak itu, "Kalau aku yang pintar, aku yang di depan. Bapak yang duduk di sini. Berarti yang dapat bulanan siapa?" Kan itu kira-kira. Sama dengan saya dengan istri saya. Kalau disuruh saya ceramah 2 jam, apalagi dulu awal-awal 3 jam kadang-kadang aku ceramah. Nggak pernah aku hitung-hitung waktu. Dulu sampai bawa sapu tangan saya 2. Sudah semuanya basah baru aku berhenti. Kalau istri saya disuruh ceramah, setengah jam baiklah berhenti dia. Biarpun dia penceramah juga, tapi iyalah kelas-kelas kecil lah. Ya berbeda lah, woi. Tapi kalau nyuci, masak, aku disuruh masak, nyuci, lemak lomba lari 10 kilo. Makanya kami ada nyanyi di dalam rumah itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mencuci, aku yang ngotori. Dijawabnya pula, abang yang mencari, aku yang ngabisi. Laju aku bilang, memang itulah, ada kelebihan, ada kekurangan. Bukankah seorang bapak dikatakan bapak karena ada ibu? Betul? Bukankah bapak ibu dikatakan karena ada anaknya? Begitulah kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita ini galak lupa, merasa lebih hebat terus. Saya tidak mungkin seorang ustadz kalau tidak ada murid. Tidak mungkin ada murid kalau tak kata yang ngajari. Itulah kelebihan kita. Itu harus kita tanamkan. Bahasa saya dengan kawan-kawan di Maspuro itu sama-sama ustadz. Coba bayangkan sama-sama ustadz ngumpul. Sama dengan ilmu dokter, sama dokter. Merasuk, banyak yang merasuk. Maka saya bilang harus sama-sama bisa menaikkan dan menurunkan bahu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, sehingga kita sama sepadan galau-galau. Kenapa? Setiap orang pasti butuh penghormatan. Setiap orang pasti butuh namanya perhatian. Betul? Inilah yang harus kita jaga. Teorinya mudah, tapi prakteknya al-bala was saro. Ya, subhanallah. Yang kedua, apa kata Allah? Jangan mencari-cari tentunya kelemahan-kelemahan orang lain. Nah ini agak berat. Ini banyak sedang dinilai sekarang ini. Ada yang ngomong, apa dia ceramah ustadz itu? Lemak tahu sabai. Kalau ngomong mak itu untuk apa? Karena memang kita semua adalah tukang nilai. Iya kan? Biasanya yang dinilai, yang penilai itu lebih pintar daripada yang dinilai. Betul? Maka kata Rasulullah, tarol khoda fi ghairi nafsika wala tarol khoda fi nafsika. Kau pacak melihat tai lalat yang ada di wajah orang lain, tapi kau tak pacak melihat tai onta yang ada di raimu. Tai onta itu besar, saking besarnya tidak kejenguan lagi. Kesalahan orang lain kita semua pacak menilai. Betul? Wah si anu, aduh, saya masih ingat pernah saya ceramah
sebelum saya ceramah ada sambutan mewakili tuan rumah. Itu tidak ada salahnya mik itu, tapi talinya diputar-putar terus. Sudah diputar, dibalikkan lagi, diputar, dibalikkan lagi. Artinya apa? Tidak semua orang bisa ngomong, betul? Tapi penilai, apaan bapak itu? Sama dengan anak saya dulu sedang ada lomba main bola kaki yang nasional. Ketika yang memasukkan itu, tendangannya itu langsung melecet jauh dari gawang. Apa katanya tembakan itu? Padahal dia dewe, aku tahu. Tidak pula terlalu hebat main bola kakinya. Aku juga pemain bola, Kak. Dari Rijal sampai sekarang masih main bola kaki. Kalau jarak 30 meter masih baca masuk. Asal takate penjaga gawang. Apa? Penilai itu lebih pintar. Maka kata Rasulullah SAW, ikhlaskan, akhlisun niyah. Ikhlaskan niatmu. Karena orang yang penilai itu fakid. Orang yang fakid itu adalah mereka basir. Orang yang menilai itu sangat jeli. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, saya setuju tadi dengan kalimat bahwa jual jasa ataupun apa bahasanya tadi? Pelayanan jasa, ya, pelayanan jasa. Ini berarti dibutuhkan keikhlasan. Ya. Sama dengan kami juga. Ustadz ini kalau tidak ikhlas tidak mungkin aku bisa bertahan 35 tahun. Mudah-mudahan, amin. Ini masuk hampir 40 nih. Mulai dari hutan-hutan dulu sampai kepada yang berikutnya adalah lebak-lebak. Ini sedang membangun, saya lagi di depan Karya Jaya, lebak yang ditinggikan ada sekitar 5 hektar. Mohon doanya ibu-ibu, ya, mudah-mudahan. Karena cuma ini kata wong, apa nggak capek Ustadz dicaci orang, dihina orang, ngomongi uang, tak kata masalah. Apa bandingku dengan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dicaci orang, dilempari orang, diusir orang. Kalau saya kan masih enak ini, kan? Saya datang yang hadir baca 300-400 orang. Kalau ceramah di BKB sampai 50 ribu orang yang hadir mereka di sana. Ada sebuah, kalau Nabi kita baru nak ngomong, lah sudah Abu Lahab langsung angkat tangan. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Kau itu ponakan kami, aku ini mamang kau. Kau nak ngomong di depan kami. Tapi Nabi Muhammad alhamdulillah ikhlas. Menjadi orang ikhlas itu tidak susah, tidak mudah. Ya. Kata saya dulu di Gontor, orang yang ikhlas itu seperti orang masuk WC. Pertama tak ribut-ribut. Yang kedua tidak ada rasa menyesal. Dan yang ketiga berusaha menghilangkan jejak. Itulah pula yang dirasakan kawan-kawan para dokter. Ya, sedinian memang jadi dokter. Kapan orang sakit baru datang. Sedang dia sehat tak ingat dengan kita. Itulah sama dengan kami Ustadz tadi. Sedang sehat lupa dengan Ustadz. Ngaji pun tak dalek. Kapan sudah mati baru datang minta disolatkan. Kata agot nih budak itu. Nah Bapak Ibu, tapi kalau sudah ikhlas, pertama tidak ribut-ribut. Yang kedua tidak merasa menyesal. Yang ketiga berusaha menghilangkan jejak. Kalau pacak, jangan ketahuan kita yang paling terakhir keluar dari WC itu. Itu kalau orang kota. Orang dusun, ada jamaah saya beberapa tahunnya lewat umroh, itu sampai ke Jeddah sakit, sampai ke Mekah berobat, harus dibawa ke puskesmas, mustasfa. Kalau di sana mustasfa itu artinya adalah rumah sehat. Sama bedanya. Kalau tadi di apa namanya itu, di Malaysia namanya ada rumah korban laki-laki. Ya itu rumah sakit melahirkan itu ya. Hah? Iya. Subhanallah. Pasti tanya, "Ngapo kau sakit?" "Aku tidak buang air kecil selama di pesawat." "Ngapo tidak buang air kecil?" "Aku tidak kolu." Orang dusun. "Aku tak kolu," katanya, dengan uang-uang di bawah itu. Dikiranya uang di bawah ini kena siram kalau dia kemek dari atas itu. Sampai saya bilang, "Buyan kau kalau main itu," gue bilang. Dia mikirkan tak mikirkan dia. Dia mikirkan uang lain tak memikirkan dia. Akhirnya sakit karena menahan-nahan buang air kecil tadi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah,
Tidak, insya Allah ada menyesal. Wah, kalau bukan karena saya mengajari Buddha itu, nggak jadi dokter Buddha itu. Takati. Ustadz itu menjadi ustadz itu belajar dulu dengan apa? Takati. Ya, dia itu baca sholat, baca begini melalui saya. Kalau seorang yang ikhlas, maka itu akan insya Allah terlupakan semuanya. Yang terakhir, hendaklah diantara kamu, kata Rasulullah dan kata Allah dalam surah Al-Hujurat, la yalmizu, jangan sampai memberikan lazim, jangan mencaci, jangan ngatai. Nah, ini agak berat ini ceramah saya. Ini berat untuk aku juga. Jangan ngomongi uang, jangan menjelekkan uang. La talmizu ampusakum wa la tanabazu bil alqab. Jangan, kata Rasulullah dan kata Allah, memberikan lakop-lakop dengan orang. Jangan pula lah carikan kesalahan-kesalahan orang lain. Mudah-mudahan insyaallah dengan istighfar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biasanya kita lebih pintar menilai daripada menilai diri kita sendiri. Kita lebih tahu kesalahan orang, tapi tidak tahu dengan kesalahan kita. Padahal kita ini semuanya banyak kesalahan. Kita membaca Quran belum lurus. Ramadan sudah kita lewati, baca Quran pun kadang-kadang ada yang tak sempat lagi membuka Qurannya baik. Ini kan kelemahan kita masing-masing. Ya. Beristighfar. Tadi adik-adik dari residen itu, mereka masih nyanyi tadi alhamdulillah lagu Ramadan tiba. Ya, itu doa mungkin untuk Ramadan yang akan datang. Sama dengan cerita kita dengan Pak Kurdi kemarin. Pak Kurdi umurnya sudah 80. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, ya Allah, kami bisa bersua lagi dengan Ramadan yang akan datang. Begitulah kata Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw sanah kullaha Ramadan. Kalau baca 1 tahun ini Ramadan galo-galo, tahu ada bulan Syawal, tahu ada bulan-bulan yang lain, Ramadan galo-galo. Lemak nian memang di bulan Ramadan, ya. Badan yang gemuk bisa jadi berkurang, ya. Yang kurang sehat jadi sehat di bulan Ramadan. Apalagi ustadz lemak nian, apalagi. Tapi pembawa acara ini nggak tahu lah, pembawa acara ini agak berdoa lah sebenarnya. Karena ada pembawa acara kawan dia betino, aku katanya susah di bulan Ramadan ustadz, kami jarang dipanggil orang. Kalau ustadz, alhamdulillah, sama dengan anak yatim. Ustadz, boleh enggak kami berdoa 1 tahun ini Ramadan galo-galo? Saya bilang boleh. Ini ajaran Rasul, hebat kau. Ngapo? Ramadan itu lemaknya Ustaz, banyak undangan. Kadang-kadang diundang ke hotel, makan sama-sama, sahur sama-sama. Ada yang ngasih amplop dengan isinya. Ada pula banyak orang dermawan di bulan Ramadan. Dalam hatiku baik, beda-beda tipis kita berarti. Begitulah ibu-ibu, Ramadan itu adalah ampunan banyak anugerah. Mudah-mudahan insyaallah. Tapi kata beliau, kalau baca Ustaz, Ramadan dengan datang, kata Pak Kurdi, Ramadan yang akan datang masih panjang umur. Sudahlah saya bilang, Pak, berdoalah setiap tahun itu, tapi ujung-ujungnya tak mati-mati lagi. Cuma harus dibatasi berapa tahun. Kalau nanti minta ya Allah jangan ini, ya akhirnya sampai 200 tahun baru nyesal kita, ya Allah kalau ini ya Allah matikan bayi aku, ya Allah aku tinggal dewean di sini katanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Biarpun ringan apa yang saya sampaikan ini, tapi berat memang aplikasinya. Semoga insya Allah silaturahim ini memberikan kita jadi orang-orang yang kaya zahir dan batin. Amin. Silaturahim kita semakin luas, mudah-mudahan umur kita semakin panjang juga. Panjang di situ maksudnya bukan berarti dari 100 menjadi 200. Coba sekarang saya tanya, di mana ada kota di Indonesia pasti ada nama Pak Sudirman almarhum, betul? Jalan Jenderal Sudirman, betul? Kenapa? Bukan berarti umurnya bertambah, tapi karena kebaikan dia banyak silaturahim, namanya masih tetap abadi, terukir. Itu yang kita minta. Oh dokter Siano dulu, dulu waktu rumah sakit umum direkturnya Ibu Halimah, contoh Pak. Ibu Halimah tak kata di sini lagi.
lah balik ke Jawa sana. Tapi tetap dikenang wong. Ya kan? Kenangannya itu, namanya yang dimaksud di situ adalah semakin luas, artinya banyak kebaikan-kebaikan. Satu kalimat penutup, fa innal mar'u hadisan ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap orang, semua manusia kalau sudah meninggal, maka semua dia akan jadi cerita, maka jadilah cerita-cerita yang baik bagi orang yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini doa saya untuk saya juga. Kalau baca, oh itu Ustaz Asibuan, oh itu dulu dimasuk, kan enak kan? Nah, mudah-mudahan insyaallah tinggal kalimat-kalimat yang baik bagi orang yang mendengarkan. Kalau umur ini Bapak paling-paling 70-75 ya, habis itu selesai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf saya atas segala kekurangan. Pasti tidak semua sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini, tapi mudah-mudahan nikmat ini kita rasakan ya. Lemak makan durian dicampur dengan biji selasih. Ceramah saya cukup demikian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kacang dan jagung jangan ditanam bersama padi. Mungkin ada kalimat saya yang kencang dan menyinggung, janganlah disimpan dalam hati. Saya tahu persis pasti tidak semuanya dengan ceramah saya ini sepakat dan sejalan, karena kata bapak saya dulu, Solihin, kalau kau nanti jadi penceramah tak semua setuju dengan apa yang kau sampaikan. Ngapo ya aku bilang, di mana ada Nabi Muhammad pasti ada rombongan Abu Lahab di sekitar situ. Jangan saling toleh tapi maksud itu ya. Artinya ini sudah resiko. Sama dengan ibu juga memimpin, tidak semua kaki sejalan dengan ibu. Semua suka, semua enggak. Itu juga dalam ceramah, itulah yang kami rasakan. Ada yang bilang senang, ada yang bilang kasar nian orang itu. Termasuk istri saya aja ngomong dengan saya, kasar nian ngomong abang ini. Itu baru awal-awal nikah. Ternyata sudah nikah sebulan. Dia bilang, ternyata abang itu cuma suaranya yang keras, tapi hatinya lembut, katanya kan. Aku bilang saya ini seperti buah durian, tidaklah seperti buah kedondong. Buah durian memang serem di luar, tapi manis di dalam ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hati saya, itu pula lah yang ada di dalam, insyaallah saya sampaikan ini, itulah yang ada di dalam hati saya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala perhatian dan mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan tadi berdoa, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang jelas, minum jamu di tengah sawah, ada bertemu dan ada berpisah. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita insyaallah semua masih panjang, kembali bersua masa-masa yang akan datang. Marilah kita memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al tajammuana hadha tajammuan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa safaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la maitan illa rahimtahum ya Allah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Perpisahan kami pada kesempatan ini ya Allah, yang di dalamnya ada ridho-Mu dan cinta-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari majelis dan tempat ini, kecuali dosa-dosa kami semua digugurkan ya Allah. Dosa-dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Hajat-hajat kami ya Allah Engkau penuhi ya Allah. Semua yang menjadi kebutuhan kami dicukupkan ya Allah. Kesulitan kami diganti dengan kemudahan ya Allah. Kehidupan kami kalau ada masalah dihilangkan, diganti dengan kebaikan ya Allah. Yang sakit di antara kami dan orang-orang yang berada di sekitar kami dan keluarga kami, diangkat penyakitnya ya Allah. Yang telah mendahului kami dari ayah dan ibu kami,
suami dan istri kami, anak-anak kami yang telah mendahului kami. Dilapangkan mereka dalam barzahnya ya Allah. Dibahagiakan mereka ya Allah. Dijauhkan mereka dari azab kuburnya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal'ana min a'malina salihah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatina minal kadhibi wa a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan lidah kami dari kebohongan. Jauhkan pula lah amal-amal kami dari pekerjaan riya yang tak kau suka ya Allah. Allahumma jal' a'malana khalisatan liwajhikal karim. Kau jadikan kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas mencari ridha-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan dunia yang fana dan sekat ini ya Allah menjadi tujuan besar dalam hidupan kami. Bahagiakan kami semua ya Allah. Saudara-saudara kami yang bertugas di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin ya Allah Palembang, sehatkan mereka dan pelihara mereka semua ya Allah di dalam ridha dan naungan-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika ya Allah min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika ya Allah min syururihim innaka ala kulli syai'in qadir. Amanna bika ya Allah wa amanna bi wa'dika innaka la tukhliful mi'ad. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman dengan semua janji-janji-Mu ya Allah. Sungguh Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi tausiah, dan itu dengan doa yang disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustadz Haji Solihin.